Halo, selamat datang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG BK Prajabatan 2022 gelombang kedua ingin menyampaikan informasi atau materi tentang profiling peserta didik. Dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan panduan observasi. Berikut anggota dari kami. Yang pertama ada Jafar Fatoni, Itsna Muflihah, Nur Ratnadewi Permatasari, Nurul Atifah, Nur Hidayatul Makfiroh, dan Siti Khadijah Ulfa. Pertama, apa itu profiling peserta didik? Profiling itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dapat membantu konselor untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga berdasarkan karakter tersebut seorang konselor dapat merumuskan dan merancang program yang sesuai dengan peserta didik. Tujuan dari profiling sendiri adalah untuk membantu konselor dalam memetakan peserta didik sebagai data dan bahan untuk mengembangkan program layanan. Pedoman profiling, di mana pada profiling ini atau kegiatan profiling ini yang kami lakukan adalah dalam bentuk observasi. Sehingga pedoman yang kami buat dalam bentuk pedoman observasi. Tujuannya apa? Yang pertama untuk memetakan profil peserta didik. Yang kedua mengobservasi karakteristik peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Dan tentu saja kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan observasi. Aspek yang kami amati berkaitan dengan profiling ini yang pertama adalah aspek perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan bahasa, perkembangan psikososial, perkembangan moral, motivasi belajar, lalu berkaitan dengan etnis dan kultur peserta didik serta gaya belajar peserta didik. Indikator aspek berkaitan dengan aspek perkembangan fisik yang akan kami amati berkaitan dengan perubahan fisik dan juga gangguan dalam fisik peserta didik. Lalu di perkembangan kognitif yang kami amati adalah kemampuan berpikir abstrak dan juga kemampuan berpikir logis peserta didik. Lalu berkaitan dengan moral itu adalah mampu menilai tindakan perilaku benar dan salah dan dapat melakukan kepatuhan terhadap suatu aturan yang telah ada. Sedangkan dalam perkembangan emosi, indikator yang kami lihat adalah mampu mengekspresikan diri dengan baik dan juga mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, sedangkan di etnik atau kultur itu adalah pertama indikatornya adalah mampu menghargai perbedaan serta dapat mengaplikasikan nilai budaya Nusantara dalam keseharian. Mengingat observasi kami ini ada di Jawa Timur atau sekolah di Jawa Timur, maka dalam hal ini nilai budaya Nusantaranya kita fokuskan utamanya ke nilai-nilai budaya Jawa. Lalu berkaitan dengan gaya belajar yang kami amati adalah gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Dan di motivasi belajar yang kami amati adalah memiliki tujuan belajar serta konsisten dalam belajar. Pedoman observasi. Berikut adalah pedoman observasi kami. Di bagian awal kami cantumkan adalah tanggal observasi, lalu kelas observasi, dan juga siapa observernya. Dalam hal ini kami memang menggunakan observasi untuk satu kelas gitu ya. Ketentuan pengisiannya nanti adalah kita buat tabel dari angka 1 sampai 4
di mana untuk angka 1 itu berarti kurang dengan ketentuan jika ada 1% sampai 25% siswa yang melakukannya. Kalau angka 2 itu artinya cukup, di mana ada 26% sampai 50% siswa yang melakukannya. Lalu 3 itu baik dengan ketentuan seperti yang tertulis di layar teman-teman. Lalu angka 4 itu sangat baik dengan ketentuan 76 sampai 100% siswa yang melakukannya. Berkaitan dengan perkembangan fisik berikut yang kami amati, yaitu postur tubuh siswa. Lalu siswa sering mengedipkan mata, ini sebagai bentuk adanya gangguan gitu ya kemungkinannya. Lalu siswa sering bertanya atau meminta agar diulang kembali karena kurang jelas atau tidak mendengar begitu ya. Ini berkaitan dengan gangguan pendengaran juga. Lalu saat berjalan kaki siswa terlihat tidak seimbang dalam bergerak. Ini berarti permasalahan berkaitan dengan organ motorik siswa. Nah, ini selain tadi kita juga di pedoman observasinya juga menyediakan catatan atau ya catatan jumlah siswa yang mengalami gangguan di kelas itu berapa orang. Tujuannya tentu untuk mengetahui apakah memang ada gangguan-gangguan dalam diri siswa. Lalu perkembangan emosi yang kami amati seperti di layar teman-teman semua, yaitu siswa maju ke depan dan menjelaskan materi presentasi yang dibawakan. Lalu siswa membantu teman yang sedang mengalami kesusahan dan siswa tertawa saat mendengar lelucon dari peserta atau guru atau konselor. Ini tentu bentuk dari pengekspresian diri gitu ya. Utamanya berkaitan dengan yang siswa membantu itu berkaitan dengan empati siswa. Ini perkembangan kognitif yang pertama. Yang kami amati adalah siswa menjelaskan kesimpulan materi yang sudah dibawakan atau dijelaskan. Lalu selanjutnya ini siswa menjelaskan apakah mereka sudah mampu memahami materi dengan baik atau belum gitu ya. Lalu siswa dapat memberikan solusi kepada kelompok dan siswa dapat menjelaskan kembali informasi. Siswa mampu menunjukkan bakatnya kepada semua orang. Di dalam hal ini bentuk-bentuk dari perkembangan kognitif siswa. Lalu perkembangan bahasa ini berkaitan juga dengan kemampuan siswa dalam mengelola komunikasinya. Yang pertama, siswa saat berpendapat atau menjawab itu pertanyaannya menggunakan bahasa Indonesia secara penuh atau tidak. Lalu siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan. Siswa berpendapat atau menjawab pertanyaan dengan suara yang jelas, yang bisa didengar konselor. Selanjutnya ada siswa mampu memberikan alasan konkret dalam suatu pertanyaan gitu ya, dan siswa menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Ini ya, karena bahasa itu berkaitan dengan komunikasi, maka ini berhubungan dengan komunikasi dan juga kemampuan intelektual siswa. Lalu selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Ini semua berkaitan dengan bagaimana siswa mengelola diri mereka sebaik mungkin saat bersosial dengan orang lain. Mulai dari siswa saling berdiskusi di kelas, lalu siswa menyapa guru gitu ya, siswa memberikan argumen dan sebagainya. Ini untuk psikososial. Lalu perkembangan moral. Ini berkaitan dengan moral gitu ya, di mana salah satunya peserta didik dapat membedakan benar salahnya dibuktikan dengan apakah dia bisa mematuhi aturan atau tidak. Salah satu aturannya yaitu bagaimana peserta didik itu bisa masuk tepat waktu gitu ya. Lalu peserta didik mengenakan seragam sesuai dengan atributnya, atau peserta didik mengucapkan kata-kata atau berkata dengan tutur kata yang sopan dan sebagainya.
atau mereka akan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berpendapat, serta menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor gitu ya. Itu berkaitan dengan moral. Lalu motivasi belajar, ya ini berkaitan dengan motivasi dibuktikan dengan perilaku-perilaku yang konsisten dalam belajar. Pertama, siswa menyampaikan atau mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu gitu ya. Kalau siswa mendengarkan dan tidak bersuara sama sekali saat guru atau konselor menjelaskan materinya, serta siswa membaca buku materi dan tidak melakukan aktivitas lain gitu ya. Lalu etnik dan kultur ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu memahami keragaman diri mereka sendiri dalam artian kelompok mereka begitu ya. Lalu bagaimana mereka dapat mewujudkan itu ke dalam suatu nilai-nilai budaya Nusantara. Yang pertama itu ya berkaitan dengan sopan santun, yaitu menggunakan bahasa Jawa seperti apa, apakah mereka berbahasa Jawa dengan benar saat bertemu dengan orang yang lebih tua atau tidak. Dan ini berkaitan juga dengan etik dan kultur, di mana siswa itu apakah mau berkomunikasi eh, sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap etnis lain yang berbeda dengan mereka. Lalu ini gaya belajar kita buat menjadi beberapa aspek gitu ya. Seperti tadi ada visual, auditor sama kinestetik, di mana visualnya digambarkan dalam siswa itu apakah membaca materi yang kita siapkan atau siswa mendengarkan materi yang kita siapkan, atau saat mereka memilih dua-duanya mereka ada aktivitas lain tidak. Nah, itu. Jadi sebelum itu kita harus mempersiapkan dulu dua jenis media pembelajarannya. Itu tadi presentasi dari kami, semoga bisa diterima, semoga bisa dipahami. Sekian dari kami dan selamat belajar.